Suaranya. Wow, satu game penentuan. Match point untuk kedua belah tim. Akan menjadi jalan. Apakah jalan yang mulus ke babak selanjutnya atau jalan untuk dipulangkan? Karena ngelihat lagi sekarang Keyboy kembali dengan chow-nya. Dengan permainan yang cukup agresif sekarang membuat dari Vincent terpaksa harus lebih hati-hati lagi karena tabrakan sudah mulai terjadi. Karena dari set talent emblemnya 2 emblem tank yang dibawa dari masing-masing tim nih ya. Terlihat bagaimana memainkan dari Trill juga dengan poke damage yang bisa dimanfaatkan oleh Keyboy kayak gini. Wah, luar biasa Keyboy. Hanya dengan menggunakan jet kundonya saja sudah berani untuk bisa mengacak-ngacak loh. Baru level 2 loh dia. Iya, baru udah diacak-acak kan enak dia pakai Trill tadi hentakan 1, 2, 3 skumnu. Weh, skunu, ranu, musnah. Waduh hilang tuh, belum. Belum ya. Belum ada The Way of Dragon soalnya. Sabar dulu Pak, ini pelan-pelan masih level 2 nih, masih menit 1 juga. Dan sekarang terlihat bagaimana kali ini dari Cak Dera kembali menunjukkan untuk Nathan-nya. Karena Nathan-nya juga bisa jadi satu kunci kemenangan ya, tadi yang kita lihat juga di game yang ketiga. Tapi tamparan keras nih buat Team Fam setelah 10 menit. Di game yang keempat, Fnatic Onyx menyamakan keadaan. Lihat Legend Gem kali ini yang menjadi modal utama dari Hylos untuk bisa membuat dirinya bisa mengkonvert lebih banyak mana menjadi HD. Yap, di area tengah. Coba lihat, Baloiski langsung saja ditarik. Tapi masih ada Secret Hammer di dalam tubuhnya. Selamat lagi, lari menuju ke arah outer turret nih. Lari, tapi berarti sepanjang series ini Suyo bener-bener tuker-tukeran aja ya? Yap. Berhasil langsung di-pick juga oleh beberapa player tadi, tapi Sans dipaksakan untuk bisa menggunakan dari Nedoram yang dimiliki, tapi sekarang Secret Hammer-nya mendorong Keyboy ke tempat yang berbeda. Mereka masih berusaha untuk bisa mendekat ke area dari Turtle. Ya di reset ya, harusnya ini membuat dari informasi. Oke, ada satu lagi ranking Sentrum yang begitu baik tadi connect karena 3 player dan Keyboy berhasil mendapatkan ke arah Baloy. Malah itu sekarang Aboya, walaupun itu sekarang Keyboy-nya harus merasakan hal yang sama di bagian yang berbeda. Ada Aboya berhasil dihancurkan walaupun Res harus menukar nyawanya juga, dan sekarang dari Veldora mengusir Sans jauh banget karya belakang satu terakhirnya Sans masih gagal untuk ditumbangkan bakat Vincent yang menjadi korbannya. Dan Vincent mencoba untuk mengejar, dapetin double kill, ternyata damage dari Gaucha masih belum cukup. Sekarang bahkan dari Fnatic Onyx yang justru mengalami keuntungan. Baloiski. Oke, Baloiski diajar dan tidak berkutik. Tidak berkutik sama sekali, itu dia. Dengan adanya The Way of the Dragon yang membuat inisiasi demi inisiasi, dan Vincent benar-benar sekarang dalam posisi yang tidak tenang. Karena ada Keyboy yang selalu membayang-bayangi keberadaan kemanapun Vincent melakukan farming. Yap, ada Keyboy yang selalu hadir untuk menghampiri, dan Retribution sudah digunakan. Yap, akan menjadi informasi, tapi sebenarnya kalau ngeliat dari Fnatic Onyx juga, mereka punya momentum maker juga nih di tangan dari Res dengan Khalid. Yang mungkin dari game 1 sampai game 4 gak terlalu laku banget ya. Terus sekarang kita melihat bagaimana Khalid ini sangat-sangat impact di dalam satu buah team fight Raging Sandstorm. Yang sangat-sangat membuat dari Geek Fam kali ini dipaksa mundur lagi, dan Vincent ini benar-benar gak dikasih celah sama sekali untuk bisa tenang melakukan farmingannya. Yang kita tahu Nolan itu farmingnya cepat. Tapi kalau kayak gini gimana nasibnya? Ini hero zoningnya masalahnya nggak cuma satu, Ul. Ini bukan zoning. Zoning, zolim. Iya. Ini masalahnya hero-nya 2. Khalid 1, Chow 1. Tebel. CCTV semua itu. Tebel iya. Tebel iya. Punya damage iya. Iya. Jadi udah terlalu mengerikan nih, dan ini Set, benar-benar The Way of Dragon, dan ini dia The Way of Keyboy tadi berhasil membuat Baloiski. Dari Explosion yang masih sempat dikeluarkan, tapi Vincent again menjadi korban. Dan Baloiski benar-benar Cak Dera. Oke, Resya sendirian, masih ada Keyboy yang berusaha ngebadanin rekannya. Dan kayaknya Baloiski di sini tidak cukup nyaman ya dengan Tigreal-nya ini. Karena dia susah banget buat targeting. Dia benar-benar dipoke terus-terusan, dan sekarang lihat dari Res dipegangin oleh Veldora. Waduh, Res juga kayak memancing ya. Iya. Dia jalannya godek gitu. Sampai temannya hadir. Godek. Tapi Turtle diamankan kembali oleh Fnatic Onyx. 2 Turtle menjadi tabungan yang cukup banyak, dan replaynya kita bakal intip sedikit di mana Keyboy benar-benar gak segan-segan makan aja depannya karena cewek. Beserta Sans ini bisa membuat akhirnya ada follow up damage yang cukup, dan bahkan Vincent mau coba melakukan pertukaran, tapi sepertinya damage-nya belum cukup nih dari Vincent. Wait, depan yang lain Vincent diusir
levelnya sama dengan Res. Bentar sekarang, coba lihat ada satu orang yang udah mulai mendekat lagi dengan ada CCTV kayak begini. Enak banget lah pemain Fnatic Onyx. Oh ini susah konsil, Baloiski. Oke, Res, quick send guard di depan umum dan sekarang Regi Sentrumnya pergi ke tempat yang berbeda di mana ada Veldora di bagian belakang dan sekarang masih gagal dengan satu. Flicker dan juga Implosion. Dan ternyata itu terprediksi sepertinya pergerakan Flicker Implosion yang bisa dihindari dengan cukup baik oleh Res. Membuat dari Geek Fam kali ini masih belum menemukan jawaban gimana caranya mereka bisa menculik setidaknya satu pemain dari Fnatic Onyx. Karena kalau lihat dari Resnya juga, di sini dia punya modal Thunder Belt yang membuat dia semakin durable, berada di lini paling depan. Oke. Sementara di sisi yang lain loh, Nathan masih butuh waktu. Yap. Cadera benar-benar diajar, Res ya, mundur lagi di Tornado sudah terlihat. Yap. Dan ini Keyboy ngeri-ngeri sedep sih ya. Dan kalau ngeliat dari Res sebenarnya harusnya dari stack untuk Thunderbolt-nya masih belum terlalu banyak ya. Dan dari caderanya hanya bermodalkan Feeder of Heaven aja. Dan harusnya itu masih belum cukup untuk bisa mendeliver damage. Apalagi menumbangkan hero-hero yang punya sisi besar kayak Keyboy, kayak Res yang benar-benar mainnya juga ke area milik dari Geek Fam. Yap, dan Vincent harus bisa nge-boost lagi ke arah dari farmingan yang bisa dia lakukan. Karena di sisi level juga sudah mulai tertinggal. Kairi level 10, Vincent level 9 dan sekarang udah satu player lagi langsung dilemparkan, ditendang begitu saja. Dengan real world manipulation ini dia Netherrealm langsung saja melindungi rekan-rekannya dan bisa keluar dari satu kotak. Begitu mengerikan dengan sangat-sangat gampang. Dan itu dia komunikasi yang berjalan dengan baik. The Way of Dragon, Raging Sandstorm. Buset, satu lagi rada rapat hampir saya dan Aboy. Harus flicker ke tempat yang berbeda, hampir saja ngaku lipak dia tadi di situ. Tikusruknya. Tapi Res ini benar-benar dia hadir sampai ke belakang. Hampir juga bisa numbangin Aboy-nya dan itu dia jawaban mengapa adanya sosok Paramis. Fight jangka panjang, backupan dan perfect turtle diamankan oleh Fnatic Onyx. Yap, ini dia satu hitnya. Sans dipaksa, Sansnya dikejar dan Sans berhasil didapatkan. Iya, tapi stacknya penuh sampai akhirnya Sans hidup Sans lagi. nongol lagi gitu. Cepet banget dan itu ya keunggulan dari Faramis. Dimana stacknya itu ngebuat dari waktu spawnnya juga akan jauh lebih cepat. Dan Fnatic Onyx 5.600 gold lead yang dipegang. Radiant Armor sudah mulai terbesit di dalam tubuh dari seorang Keyboy. Recall dulu. Serangan mental sudah dikerahkan oleh Fnatic Onyx. Yes, dan sepertinya damage dari Nolan-nya Vincent ini masih belum cukup ya. Kayak Hunter Strike, ada Malefic juga. Ini benar-benar harus diperhitungkan kembali untuk delivery-nya. Karena akan ada permainan Kating yang bisa dibawakan dengan adanya Faramis yang bisa nge-backup. Yap. Oke, kalau begitu Keyboy berusaha untuk bisa mendekat tapi langsung tersedot begitu saja. Didorong oleh Secret Diamond tapi dibalaskan, namun untuk kali ini The Way of Keyboy tidak ke arah yang tepat Veldora. Mereka mencoba untuk bisa maju, mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan tapi masih ada Nedona. Bahkan untuk sekarang Nathan yang berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat sekarang. Membuat Veldora pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Itu dia tendangan dari Keyboy yang ternyata terflicker oleh Baloiski sehingga tidak ke arah yang diinginkan. Tapi itu dia satu buah resource juga yang akhirnya terpancing. Upaya dari Vincent mau coba untuk dapetin pertukaran di outer middle, gagal. Malah untuk kali ini Vincent yang terancam. Hey, Sansnya numpang lewat. Oke, Vincent guard membuat dari Res gak perlu buang waktu untuk recall. Dan kembali pressure kali ini dipegang oleh Fnatic Onyx dan belum terlihat bagaimana momentum yang bisa diciptakan oleh Baloiski. Oke, Keyboy dipaksa untuk mundur. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan arah purple buff-nya. Ada satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan. Tapi sekarang Keyboy mencoba untuk bisa menendang lagi ke Implosion Jacob karena siapapun. Raging Sandstorm Jacob karena 3 play dan sekarang waktunya pertempuran mulai terjadi lagi kan tidak ternyata. Mundur lagi semuanya. Oke, Baloiski memang berupaya untuk bisa buka momentumnya, cuman belum ada target yang kena. Idih. Sampai akhirnya dibalikan keadaan dengan Raging Sandstorm yang bahkan connect karena 3 orang sekaligus. Lord terbuka, ada recall kembali yang terlihat dan sepertinya Lord ini akan menjadi milik dari Fnatic Onyx secara mudah. Yap, dan harapan kembali menjadi dan juga ditumpukan tapi sekarang Veldora dikejar kembali. Ada entropy dikeluarkan tapi mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Hanya bisa melihat Veldora benar-benar dihajar habis-habisan. Iya, itu menendang kuda yang sangat-sangat tebal dan bisa langsung di-instan juga. Point kill kembali ditabung oleh Fnatic Onyx. Vincent? Vincent numpang lewat, Vincent. Menjadi satu hal yang sangat berbahaya. Vincent masih dikejar oleh Kairi. Satu terakhirnya ada satu Raging Sandstorm dan sekarang Vincent. What happened, Geek? Oke, karena
Vincent ternyata dia nggak sendiri, mungkin dia 2 orang ya. Tapi ngelihat lagi dari pergerakan 1v1 fighter assassin yang bisa kita katakan juga bersama dengan assassin pure. Ya secara durability ya memang jauh pastinya. Ini yang ngebuat akhirnya dari level pun yang unggul. Akhirnya, Baloy! Again! Baloy! Really? Ada satu gocekan sepertinya. Yang benar-benar dilakukan oleh Fnatic Onyx berkali-kali dan Lord akan hadir lewat atas. 3 kali. Yap. Implosion yang ternyata belum berhasil membuahkan sesuatu untuk Geek Fam. Mereka sepertinya sudah mulai terlihat bingung. Mereka terlihat buyar untuk apa jawaban yang mereka cari menunggu ke arah itu the late game. Apakah cukup waktunya? Karena Fnatic Onyx mereka nggak ngasih kendor sama sekali. Apalagi hero-hero dive in ke belakang. Ini sangat-sangat terlihat jelas dengan adanya Chow dan juga Khalid. Oke, Kiboy selalu memaksa ya. Untuk bisa masuk dalam area defensif yang dimiliki oleh Geek. Mencari informasi, memasang CCTV-nya. Dan cewek, satu Renner ditembakkan. Karena serba salah juga nggak sih Pak? Mau coba untuk buka momentum, tapi masalahnya ada Faramis yang bisa counter initiate. Kalau nggak buka ya dari tadi nggak ngapa-ngapain berarti. Ya jadi serba salah nih sekarang keadaan dari Geek Fam. Karena Faramisnya juga jadi perkara nih. Buat dari Baloyski agak ragu-ragu. Implosion nggak ya? Ada Faramis nih. Buset deh. Udah quick send guard penuh lagi tuh HP. Iya. Dan itu memotong waktu untuk pulang juga ya pastinya dari seorang Khalid. Oke. Konsil. Ada konsil yang dilakukan, Secret Hammer tadi dari Baloy. Tapi masih menabrak pinggiran dari tembok dan juga dinding yang ada di line of down. Alright. Oke, dan Kiboy! The way of Kiboy memberikan cerita yang berbeda di mana Veldora sekarang masih berputar-putar saya di dalam satu reward manipulation dan juga di Mirage dikeluarkan Vincent. Berusaha mengantarkan damage-nya tapi tidak berasa. Iya, ini benar-benar kayaknya dari Fnatic Onyx mereka bakal exploit semuanya dari segi jungle dan terlihat kali ini pun untuk cewek dia udah full item. Wait, ada satu Cadera. Satu Rena begitu menyakitkan tadi. Tapi sekarang Cadera diajar habis-habisan dan Res berhasil langsung dilumpuhkan. Namun mereka kehilangan satu korban yang begitu berharga dan Veldora menyusul Cadera. Itu dia 2 pemain yang hilang, damage besar disumbangkan oleh cewek. 704. Sebuah KDA yang begitu impresif karena lihat 12.000. Berbeda 4.300 dari god lanernya aja. Ini baru jadi 3 item untuk Cadera. Sementara untuk cewek dan juga Vincent. Oke, satu terakhir ada Kiboy. Hampir lagi. Itu hanya buang waktu aja walaupun memang gak ada follow up-nya. Membuat dari Lord bisa diamankan kembali 10.200 sekarang gap dari gold. Yang ngebuat dari Fnatic Onyx mereka akan mengawal, mereka akan memanfaatkan Lord ini harusnya. Terus, recall terus. Recall sampai Terus besok. ini 2148 ayo, sampai 2155 yuk, terus gitu. Ayo, terus. 7 menit tuh. Iya 7 menit ya. Ya berarti sampai menit 20 lah dari recall ya di situ ya. Ya dan ini dia gila Suns yang akhirnya kita rindukan ya. Karena di regular season kita gak ngelihat hal-hal seperti ini. Betul. Suns-nya kemarin tobat dikit ya. Ternormalisasi. Iya. Nah ini kemasukan kodamnya lagi nih. Nah kodamnya recall. Masukan Durik ya. Iya. Tapi inner turret sekarang bakal coba untuk ditabrak lagi dan cewek Oke, percobaan tadi. Dan Vincent gagal untuk bisa mendapatkan kekerasan tapi Kiboy mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Kiboy punya flicker. Akan seperti apa lagi kejadiannya? Dengan konsil yang udah dikeluarkan. Siapa lagi yang akan menjadi korbannya? Coba lihat Kiboynya berusaha untuk bisa masuk. Tapi masih ada lawan yang udah langsung dikeluarkan pula. Dan mereka masih harus menahan untuk bisa menjebol pertahanan dari Geek. Dan again, Nathan menjadi satu jawaban. Bagaimana Geek Fam mereka bisa bertahan. Belum semudah itu untuk bisa masuk ke area high ground dari Geek Fam. Tinggal Lord bisa di-clear. Dan juga tugasnya dibagi dengan cukup baik. Ada yang fokus ke arah atas dan Vincent dibiarkan di bawah sehingga tidak ada dorongan dari Super Wave Minion yang menginjak lagi nih ke area dari base turret. Yap. Veldora harus menjadi orang terdepan dan Baloy mungkin akan menjadi follow up untuk bisa melakukan efek sisi yang begitu baik kepada rekan-rekan dari ataupun lawannya Fnatic Onyx. Hanya saja Fnatic Onyx dari tadi gocekannya ampun banget. Bener-bener digocek dan kembali Rico San. Memancing pemain-pemain dari Geek Fam untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Terus. Ini dia kesambet, ini Jukol. Apa tuh? Jurik recall. Nah, kayak gitu jadi ya.
Oke, Haskell sekarang sudah dimiliki oleh cewek. Bakal makin susah kalau ditabrak semakin kuat kayaknya nih cewek. Udah lepas sepatu juga. Apalagi kalau lihat ada Winter Crown kali ini yang akan ngebuat dari sosok Dres akan semakin kuat lagi. Membawa lagi waktu. Again, the way of K-Boy. Berhasil tadi menendang karena satu play namun. Untuk sekarang masih ada lagi Nedore melindungi mereka semua. Tapi Baleski tidak bisa selama lagi Vincent yang pergi ke tempat yang berbeda. Dan juga ada biru Vincent yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Veldora balik arah. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play dimiliki oleh Fnatic Onyx. Tapi terlalu beresiko. Dan resnya bagus banget. Dia selalu tahu kemana target dari Raging Sandstorm. Yang benar-benar ngebuat dari Geek Fam. Mereka kalang kabut, mereka teracak-acak dari segi setupnya. Di menit yang ke-16, Fnatic Onyx memilih untuk langsung harusnya secure ke arah Lord. Karena kebetulan juga Geek Fam hanya menyisakan 4 pemain dan mereka bakal coba untuk paksa team fight. Wah, Veldora pede banget, Veldora berani banget, bahkan dari Geek itu sendiri pede banget untuk bisa mengajar dari Fnatic Onyx di mana mereka tertinggal jauh banget. Dan sekarang Veldora coba lihat di bagian belakang sendirian saja tanpa ada yang bisa menemani ke arah dirinya. Mereka mencoba untuk bisa maju kembali, Lordnya benar-benar harus keras, tapi cewek! Satu, Wesker merubah segalanya. Berjalan memasuki rerumputan ternyata cukup menjadi ancaman. 2 hit Wesker, cewek-ceweknya Wesker yang benar-benar ngebuat dari Vincent hilang seketika. Calvin Wesker. Wow. Wow. Kadang juga bisa Calvin, wow. Seperti ini 10 kill yang ditabung. Bagaimana tidak damage yang udah terlalu besar. Blade of Despair, Malefic Roar, Hunter Strike dan juga Heptasis. Penetration maksimum yang bisa dibikin membuat dari sosok dari cewek. Ini damage-nya udah gak main-main lagi. Yap, untungnya sekarang Cadera itemnya udah penuh nih. Setidaknya ini pun bisa ngedongkrak lagi nih damage yang dimiliki oleh Geek. Hanya saja Fnatic Onyx semuanya sudah dalam keadaan stabil. Ya, oke. Dan pertanyaan adalah kembali, apakah Hylos dan juga Tigreal-nya ini bisa nahan di depan sampai Caderanya bisa free hit? Yap, ada satu Glorious Pathway dikeluarkan sementara K-Boy. Siapa lagi yang akan menjadi korban? Dan coba lihat K-Boy masuk ke dalam area pertahanan dengan sangat-sangat dalam. K-Boy sendirian harus keluar kembali. Akankah ada satu orang yang mau ditendang lagi rusuknya? Tidak ternyata. Tidak ya. Lordnya juga masih bisa di-defend saja. Menunggu Super Wave Minyo. Hey, Sansya kehilangan cukup banyak HP tapi Sans masih selamat. Karena ada Purify ya. Tadi ada Purify juga yang ngebuat dari interference-nya nggak terlalu yang maksimum ya. Oke. Tapi ngeliat lagi dari base turret yang masih tersisa. Super Wave Minion kali ini sudah tidak muncul di arah tengah dan juga bawah. Sehingga Fnatic Onyx kembali, mereka punya PR. Gimana caranya untuk bisa melakukan endgame? Yap, dan mereka masih ingin lebih. Wow, Nggak. cukup pede ya tadi Cadera langsung maju entropi aja ke depan. Teori ancaman gak sih? Iya, tapi sekarang yang namanya entropi cooldownnya cepet banget. Iya. Belasan detik aja, paling sekitar 13-15 detik. Maju, dia bisa mundur lagi. Ini bentar lagi juga ready lagi nih entropinya. Tapi ya, ini lagi dari Fnatic Onyx yang masih belum menemukan jawaban gimana caranya untuk bisa menculik. Ini karena tugasnya nyulik Cadera sih. Tapi Cadera kan punya Purify dan itu dia. Trigger dulu nih salah satu. Dan kita tidak tahu apa satu item terakhir nanti yang akan dibuat pula oleh Cadera. Ya mungkin Tas bisa. sepatunya ditukar. Ya mungkin bisa ke arah Winter Crown biar makin aman aja. Yap, sejauh ini masih dengan sepatunya. Masih ya, ada Warrior Boots di sana. Masih kembali menginjak ke arah late game 4. 12.000 gold lead dari Fnatic Onyx tidak menjamin mereka bisa end the game. Karena hal-hal seperti apa yang tadi dilakukan sama Geek Fam adalah dengan sabar. Yap. Mereka menunggu, mereka menanti display yang akhirnya bisa dipanis dan convert menjadi kemenangan yang sangat-sangat mahal untuk mereka. Karena perlu diingat ini adalah match point untuk kedua belah tim. Yap. Satu game yang menentukan lanjut atau pulang. Oke, 25 pertemuan sudah mereka lakukan sebelumnya, termasuk yang ini 26. Dengan statistik sebelumnya 22 kali dimenangkan oleh Fnatic Onyx 3 kali. Tapi kali ini masih ada kesempatan sebenarnya untuk Geek bisa menambah poin kemenangan mereka. Tapi kesempatan yang jauh lebih besar dimiliki oleh Fnatic Onyx untuk menutup game ini mendapatkan kemenangan bagi mereka pula. Ya konsilnya tadi udah dibuka sih sebenarnya juga. Bahkan kali ini Blade Armor apakah akan menjadi jawaban. Jangan lupakan ada Haskell yang menjawab Blade Armor tersebut dari cewek. Dan Lord memang nggak dieksekusi dengan begitu cepat juga.
masih ditarik ulur karena Fnatic Onyx juga mereka agak sedikit ragu-ragu karena ada Baloyski nih yang bisa menciptakan momentum dengan implosion yang bahkan udah siap dengan flicker dan immortalnya. Yep, sudah terlihat beberapa play tapi sakit banget Veldora langsung diajar tapi habisan. The Veldora hilang seketika Baloy harus mundur tapi Cadera terjebak, entropi dikeluarkan. Oke, dan Veldora kayaknya benar-benar udah bawa Sans. What? Sans ya, tapi sesaat lagi Sans akan hadir kembali. Dan itu dia, kenapa Faramis menjadi pilihan. Di saat ada pertukaran nyawa, Sans menjadi hal yang tidak cukup adil. Karena dia akan spawn lebih cepat, dia akan bisa join the fight lagi. Dan untungnya apa? Netherrealm-nya nggak ke-trigger. Yap, sudah masuk 20 menit lagi dan lagi tidak berasa. Kita melihat bagaimana pertempuran Kiboy. Diusir jauh banget Cadera, sangat berani. Dan sekarang waktunya Vincent bisa menghajar. Karena Kiboy, immortalnya hilang. Tapi Kiboy pun masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Oke, perlu berhati-hati. 10.000 gold lead. Bisa saja terenggut seketika. Karena kalau melihat dari Kingfam juga mereka lane jauhnya lumayan oke. Yep. Mereka unggul loh ya dari segi wave minionnya juga. Dan menunggu lagi dari Fnatic Onyx yang akan dipanis. Karena kayaknya Kingfam nggak bisa sih buat gerakan duluan. Mereka akan reaktif aja, mereka bakal counter initiate. Karena kalau inisiasi duluan, power dari Faramis akan jauh lebih besar untuk bisa mengembalikan keadaan. Cewek ke spot tadi posisinya, terbakar sudah tubuhnya. Sans juga merasakan hal yang sama. Hai boy, Kiboy harus lebih berhati-hati dengan tidak ada immortal di dalam tubuhnya nih ya. Dan Cadera memulai damage-nya. Yaitu dia poke-poke yang sudah mulai terasa juga. Oh, Oke, ada satu ranking Sandstorm, tapi melalui luar manipulation dikeluarkan pula. Dan ada Netherrealm kali ini coba lihat beberapa pemain yang sudah mulai terkurung di dalam. Satu kotak yang begitu berbahaya. Kiboynya mencoba mencari celah untuk bisa menendang ke arah satu player, tapi tidak ada yang tumbang sejauh ini. tidak ada yang tumbang, tapi upaya The Way of Dragon dari Kiboy ternyata berhasil digagalkan. Research satu persatu juga sudah mulai hilang dan Fnatic Onyx mereka ke-distract dengan adanya wave jauh nih yang benar-benar dimenangkan oleh Geek dan udah mulai nongol harusnya. Yap, bagian bawah Kairi sudah terlihat apabila mereka ingin melakukan sebuah serangan mungkin inilah waktunya karena Netherrealm masih belum ada. Kiboy Dan Kiboy hampir saja. Konsil sudah terlihat siapa yang akan menjadi korbannya. Mereka cukup sabar lagi. dan konsilnya bukan buat inisiasi. Konsilnya buat menghindari Bennett Rage tadi. Yep. Nambahin movement, Bennett Rage akhirnya nggak kena. Dan Rest akan mengincar lini belakang harusnya. Oke, mereka berusaha untuk bisa mendobrak lagi ke arah Lord tersebut. Let's see akan seperti apa. Ya dan ini juga wave bawah nih udah mulai pelan-pelan ngedorong lagi. Winter Crown sekarang sudah selesai untuk Aboy-nya. Dia akan semakin super safe. Wait, Kiboy, satu yang terakhir Kiboy. Hampir saja Kiboy menjadi korban di dalam satu setup tersebut. Yap, dan penumpukan minion udah mulai terjadi. Mau nggak mau, salah satu memang harus pulang. Dan siapapun yang show kali ini, harusnya ngebuat dari Geek Fam mereka cukup pede untuk commit all in terhadap Lord. Tapi enggak, karena kayaknya nggak dilanjutin. Yep. Sekarang ada Rest yang kembali akan menjadi garda terdepan. Oke. Di bagian tengah tadi Vincent clear lagi tapi sekarang dengan ada satu The Way of Dragon Baloyski berusaha bisa kabur ke tempat berbeda Baloy. Kehilangan immortalnya ada satu Repetulas bisa akan mereka mencoba untuk bisa mengajar lagi pemain-pemain yang dimiliki oleh Fnatic Onyx di mana Baloyskinya hancur tapi Rest juga menjadi korban 1 untuk 1. Dan di saat immortalnya pecah masih ada implosion yang tadi sempat dikeluarkan oleh Baloyski. Sehingga setidaknya ada beberapa pemain dari Fnatic Onyx yang sulit bergerak. Dan berarti ini menandakan Lord tidak akan dieksekusi dengan secepat itu. Yap. Masih menunggu lagi dalam 40 detik ke depan. Rest dan juga Baloyski untuk hadir kembali. Yap, cukup berani mereka. Ada Veldora yang harus open map. Cadera gak bisa hindari. Satu entropi yang dia milikin Kairi sudah menampakkan wujudnya. Vincent bergerak dulu ke arah yang berbeda. Ya, bakal coba untuk jalanin atasnya dulu. Sementara kali ini Kiboy akan mencari keberadaan dari Vincent harusnya. Oke, mereka mencoba untuk bisa menendang lagi Aboy ke tempat yang berbeda. Tapi Lordnya berhasil diamankan oleh cewek saja. Berhasil dilenyapkan bersama dengan Kiboy. Menjadi keuntungan kali ini untuk Geek. Ya memang sebenarnya Sanse udah muncul lagi. Tapi ini ngebuat harusnya Lord yang akan muncul dari Fnatic Onyx tidak akan bisa mereka maksimalkan. Karena kembali ada jawaban dari high ground defense mereka. Cadera dengan Nathannya. Bahkan item terakhir miliknya adalah Wind of Nature. Oke, Wind of Nature dengan banyaknya physical damage yang berbahaya yang dimiliki oleh Fnatic Onyx ya. Ini adalah pilihan yang tepat untuk ya. Karena kayaknya untuk siap nantinya beradu bersama dengan Suyo ataupun dengan ceweknya juga. Yang sekarang udah mulai jual beli item lagi nih ya. Tapi gak ada item defense sama sekali nih kebetulan dari cewek. Gak ada Wind of Nature, gak ada Immortal, gak ada Winter. Benar-benar ngandelin positioningnya aja nih. Yep. Percaya kepada
frontlinernya. Yap, flicker dan juga tactical reposition itulah yang menjadi satu hal yang bisa menyelamatkan dirinya. Sementara Lord dengan begitu cepatnya langsung menghilang tanpa adanya backup terhadap Lord tersebut. Ya itu dia keputusan mahal dari Geek Fam. Mereka merelakan Lordnya, tapi setidaknya tidak ada 5 pemain yang lainnya. Sehingga Fnatic Onyx mereka nggak bisa mengawal Lordnya secara maksimum. Dan masih bisa di defense lagi. Tadi menit berapa? Tadi terpanjang? 30 sekian? 30 Nah tadi. ini 25 dan akan terus bergulir. Dan akan terus berjalan lagi ya. Oke. Masuk menit ke-25 sudah. Akan sampai mana ini nanti ya? Karena bicara tentang high ground juga kuat. Late game insurance juga ada. Apalagi nantinya untuk Veldora akan semakin durable. Dan Baloyski ini lagi cari momentum seperti apa yang akan bisa diciptakan. Big Brain Baloy yang akan menjadi satu ujung tombak dari Geek Fam. Nih, sudah mulai berkumpul ya sekarang dari Geek itu sendiri. Mereka akan berjalan bersamaan selalu loh. Selalu ya. Cuman Aboy pun udah harus berhati-hati dari sisi positioning. Kenapa? Karena tadi sudah nampak ya. Keyboy bisa sampai ke arah ke arah Aboy. Bisa nyampe ya? Bisa nyampe loh tadi Wave Dragon-nya juga. Iya tapi kayak bener-bener itu di area yang bener-bener rame gak sih? Ternyata dapetin satu dan sekarang masih kembali tenang. Lord Evolve selanjutnya akan menjadi penentu. Berarti ini udah muncul Lord kelima ya? Wow. Oke. Akan seperti apa lagi? Lord kelima. Sesaat lagi pun akan muncul Keyboy. Siap untuk bisa mencari informasi. Ya ini benar-benar harus targeting Caderanya sih, tapi susah banget. Cadera aman, dia punya entropi, dia punya purify juga. Buset ya. Oke, purple buff masih bisa dikantongi, bahkan tidak men-trigger ke arah satupun retribution dari kedua belah tim. Dan Lord sudah muncul. Mereka harus clear dari wave minion, lalu mereka harus bergerak menuju ke area dari Lord. Yap. Dan sejauh ini kayaknya ngelihat dari Geek Fam mereka cukup pede dengan adanya 2 base turret yang berdiri juga. Karena kebetulan lane yang lemahnya nih di atas ini deket sama Lordnya. Sehingga masih bisa dikontrol perlahan-lahan juga. Dan Lordnya ini masih diintip dengan adanya Veldora, dengan adanya Rescue juga. Tapi ini ngebuat dari Geek Fam mereka udah lumayan harus lebih mengontrol lane jauhnya. Yap. Karena udah mulai kedorong tadi. Yap, ini dia waktunya untuk melakukan pertempuran. Kenapa? Karena untuk Nathan yang masih jauh banget di tempat yang lain. Masih butuh waktu untuk pergerakan dari Cadera bisa mengatakan damage. Namun Res tertangkap basah. Masih ada Winter Crown. Bahkan sekarang dari Resnya pun masih bisa flicker dan masih bisa selamat. Belum ada yang tumbang sejauh ini dan Sans dikejar habis-habisan. Yes, dan Veldoranya nggak tumbang tapi Kairi. Oke, Kairi hampir saya 1v1 situation didorong tadi oleh Baloyski tapi tidak kena. Oke, ini keadaan udah akan semakin panas lagi karena upaya untuk bisa menumbangkan Veldora sekarang udah nggak semudah itu. Ada Immortal, ada Burst Pathway juga untuk kabur dan sekarang masih lengkap. Kedua belah tim, 5 pemainnya akan kembali memunculkan dirinya di area Lord. Yap, dan sekarang Geek mereka sepertinya jauh lebih pede untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Mereka siap duluan, ada satu pergerakan dari Keyboy. Gagal sepertinya untuk bisa melakukan Jet Kudon dan juga The Way of Dragon-nya. Tapi Res berserta dengan Keyboy, mereka mencoba untuk bisa mendekat lagi ke arah Lord-nya. Oke, masih di... Ulur lagi ternyata. Diulur lagi. Diulur lagi. Oke. 29 menit sekarang Pak Pulung. Yap, ini dia. Eldorado, kira-kira game ini akan berakhir berapa menit? 30 menit? 40 menit? 50, buset deh nambah baik lu ya. Tapi ini benar-benar keseruan yang sangat luar biasa juga. Intensitas tinggi. Melihat ini adalah kesempatan terakhir untuk kedua belah tim. Go big or go home. Benar-benar dipertaruhkan di sini. Lord bener-bener jadi bait aja dari tadi. Yep. Ditarik ulur lagi, di setup pulang lagi. Dan Keyboy sekarang kayaknya udah mulai kesulitan untuk nge-pick off. Bahkan lini depannya ini nggak akan bisa di-instan. Karena pergantian item, apalagi dengan adanya item-item defense yang udah mulai selesai juga. Yep. Ini jadi pengaruh yang sangat-sangat besar pastinya. Oke. Dan Cadera, selama Cadera mungkin masih berdiri bagian belakang dengan menghantarkan damage, ya mereka masih aman banget loh. Masih aman banget dari Geek. Iya. Namun pemain-pemain dari Fnatic Onyx mereka mencoba untuk bisa menendang lagi karena satu player di mana Baloyski langsung diajar habis-habisan. Immortal hilang, harusnya akan ada Netherrealm sesaat lagi tapi Keyboy-nya pun langsung aja flicker ke tempat yang berbeda. Dan Res kehilangan lagi Immortal dan Sans berhasil dirubuhkan. Oke, Sans tapi 5 detik lagi bakal muncul.
Sebenarnya nggak masalah, Magic Sentry telah diaktifkan juga dan Baloyski nggak tumbang. Vincent masih punya Immortal, bahkan Baloynya pun masih punya Immortal di dalam tubuhnya yang tidak terpecahkan secara mudah. Kembali lagi menjadi reset dan 30 menit 30 kali menit ini. lagi ini ya. Siapapun yang tumbang di sini, di luar dari Faramis dengan satu stack yang mungkin cukup banyak, ini akan sangat-sangat lama respawnnya. Benar. Dan ini dia penentuan Yap. Lord yang akan dikontes harusnya. Oke, mereka berusaha. Ada satu wave minion yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Namun dengan ada konsil tadi sudah mulai terdengar dengan entropy yang udah langsung dikeluarkan. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena tersebut. Siapakah yang akan mendapatkan Lordnya? Karena Kiboy sudah mulai mendekat. Di tempatnya berbeda. Untuk ceweknya sendirian, Kiboynya mulai maju ke bagian terdepan. Tapi implosion! Dan Lord menjadi milik dari Kairi. Namun untuk sekarang dari pergerakan Ipnya masih sempat untuk bisa pulang. Yes, dan pertukarannya adalah kembali Kiboy yang hilang. Berarti Lord yang berjalan nantinya hanya akan ada 4 pemain dari Fnatic Onyx dan perlu dicatat. Cadera gak tumbang. Berarti harusnya defensif masih bisa dilakukan oleh Geek Fam. Yap, 4 melawan 5 dengan damage yang sangat besar sekali dari Cadera. Wow. Dan ini masih menjadi satu titik gak sih dari Fnatic Onyx? Kalau Kairinya tumbang, ini bakal bisa selesai. Yap. Kayak tadi dengan 13 poin kill-nya juga. Dan begitu pun dari Geek Fam. Kalau Caderanya tumbang, ini bakal bisa jadi selesai juga. Apakah ini akan menjadi momen terakhir? Kita lihat saja Aboy. Harus mundur sedikit sementara Vincentnya kehilangan cukup banyak SP dalam tubuhnya. Dan sekarang Baloy hampir saya terjebak. Tapi Veldora hadir kembali dengan satu glorious pathway-nya Aboy. Ditembak tapi tidak bersalah dan Lord kembali hilang. Dan game masih berjalan. Dan Geek Fam, mereka menolak pulang. Mereka masih bisa bertahan. 32 menit, game masih berlangsung. Kembali Fnatic Onyx, mereka punya kesulitan untuk bertemu dengan Nathan yang bisa mempertahankan high ground mereka dengan sebegitu kuat dan sebegitu cepatnya. Yap. Menjadi PR yang sulit ya untuk Fnatic Onyx ya. Finishing yang sangat-sangat sulit mereka gapai dengan adanya Nathan kayak begini. Sangat sulit. Belum lagi Resh yang kemungkinan berkali-kali tadi juga udah kehilangan immortalnya. Berarti dia akan semakin rapuh lagi untuk bisa masuk ke dalam area defensif dari Geek. Alright, oke. Ini benar-benar kayaknya hampir semua orang deg-degan ya kayaknya ngelihat bagaimana momen-momen yang terjadi. Karena aku udah penasaran bakal terjadi apa dalam waktu ke depan. Siapa yang akan lebih berani nantinya untuk bisa melakukan inisiasi. Karena kalau bicara tentang inisiasi, Kiboy single target. Ya. Implosion, targetnya bisa banyak. Betul. Tapi continuousnya Fnatic Onyx mereka punya Raging Sandstorm. Dan itu kombinasi yang harusnya bisa dijalankan. Atau setidaknya nge-trigger dulu nih Purify dari Cadera. Tuh pada ngeringis semua itu mukanya tuh, pada deg-degan semua tuh mukanya tuh. Gimana lagi ya? Lama banget kata dia ya. Bukan lah, deg-degan ini mah berapa lama mereka deg-degannya itu. Ya 33 menit diberi ketidakpastian. Lah ilah itu coba lihat tuh. Kakak Pudul udah doa banget itu. Lihat. Ya ampun. Kamu terspot kamera kakak. Langsung berdoa. Nah ini dari deretan coaching staff yang lagi deg-degan juga lagi ya. Lagi deg-degan juga tuh lihat tuh. Mars di belakang ntar lagi nepok itu coach. Bang turun depan ya. Enggak salah. Beda. Salah kan naik angkutan. Enggak ini juga Blasi lagi kayak aduh gimana ya gitu kan. Lagi harap-harap cemas tapi ya kembali 33 menit game yang masih berlangsung. Berarti sepanjang MPL Indonesia. Game terpanjang itu Bigetron Rebellion di playoff season 11. Web, ada konsil terdengar Raul. Iya, 43 menit. Dan ini akankah menjadi rekor baru lagi? Karena ternyata inisiasinya hanya menjadi teori ancaman aja Pak. Iya. Belum ada inisiasi lebih lagi. Dan sekarang keadaannya berbalik, Lordnya ada di bagian bawah. Sementara wave minion di bagian atas. Ini akan menusuk banget area pertahanan yang dimiliki oleh Geek. Oke, gold udah gak akan jadi pengaruh kali ini. Tapi ini menandakan juga bahwa keunggulan yang dipegang sama Fnatic Onyx bakal coba untuk dikejar nih. Implosion Jagodek karena beberapa player akankah mereka bisa untuk menghancurkan langsung ke arah pemain Fnatic Onyx. Karena tertinggal beberapa player di bagian belakang Sarsya. Menjadi immortal kah? Tapi satu terakhir dan Sarsya pun ada 34 detik kali ini. Dan stacknya masih belum terlalu banyak. 30 detik itu adalah waktu yang cukup untuk Geek Fam bisa eksekusi terhadap Lordnya. Dan apakah akan ada kontes? Oke, Kairinya diusir jauh banget tapi Res mencoba untuk bisa menekan masuk dari Kiboy-nya. Mereka nekat saja. Mereka mencoba untuk bisa menghancurkan bagaimana pertahanan yang akan dibangun oleh pemain-pemain dari Geek. Satu terakhir. Dan Kairi again and again. Walaupun sekarang Res menjadi korban lagi. Dan lagi
Lordnya didapetin Fnatic Onyx tapi selalu menelan korban. Dan Geek Fam, mereka akan tabrak paksa harusnya ke arah satu buah inner middle turret. Tapi ternyata tidak, diurungkan niatnya. Cukup berbahaya dan kembali ternyata Lordnya pun harusnya ini bisa di-defense kembali oleh Geek Fam. Wow, retribution again. Berhasil didapatkan oleh Kairi, luar biasa. Oke. Oh, season 14 ya. Ini new record di season 14. Yap. Selama di season 14. Tapi untuk sepanjang MPL ID masih belum, 43. Yap, ini baru di season 14 aja ya. Ya, Oke. ini Cadera masih lihat. Caderanya nggak tumbang. Lord mau didapetin 20 kali juga kayaknya aman aja. Betul. Gimana coba mau di clear-nya? Cepet banget, mau di follow up juga susah. Apalagi yang ngebikin dari Fnatic Onyx susah naik ke arah high ground-nya adalah dua base turret ini yang masih berdiri. Oh, itu Lord keluar juga udah males itu. Ya, masih ada Nathan bang. Ini gue di prank lagi nih. Iya, ntar dulu apa banget, Nathan dulu banget. Dan sesusah itu memang menculik keberadaan dari Cak Dera yang cukup aman menjadi satu penentu juga. Dan kunci kemenangan harusnya dari Geek Fam memang ada di Cak Dera. Dia bisa nahan, dia bisa melumat juga Rest dan juga Keyboy-nya. Dan kembali kali ini setup defensif dari Geek Fam. Yap, dan Lord sekarang akan ada di atas kembali. Yap. Dimana pemain-pemain dari Geek bisa melakukan defensif mungkin akan jauh sedikit lebih aman. Ya akan jauh lebih aman juga. Oh, Wait, didorong Skrammer tapi masih ada Sunpo tadi kayaknya yang membuat Keyboy pun masih selamat. ya udah dikit tadi di situ ya. Sama-sama kaget kayaknya Glorious Pathway. Yap, itu dia Glorious Pathway dikeluarkan dan Banner Rage sudah terlihat juga. Itu Glorious Pathway bukan buat inisiasi sih, lebih ke ngusir aja. Ngusir aja. Sampai akhirnya purple buff-nya juga bisa diambil lagi nih oleh Geek Fam. Dan gold benefit yang udah mulai terkuras nih sekarang. Berarti menandakan Geek Fam mereka kembali punya kesempatan untuk bisa melakukan comeback. Karena sejauh ini dengan kesabaran mereka, dengan kehati-hatian ini, gamenya bergulir jadi makin panjang. 37 menit Pak Yap, Pulung. 6 Lord sudah diambil oleh Fnatic Onyx. Tapi nggak bisa end. Tapi belum bisa ngedobrak juga. Itu dia kuncinya. Selalu ada pertukaran dari Geek Fam. Yap. Dan juga Wait. caderanya yang tidak tersentuh. Oke, Cadera cukup berani tadi sepertinya untuk bisa mendorong ke arah wave mid yang ada di area mid. Ya ini deg-degan sih ya, kita ini udah ganti-ganti item lagi, bahkan toilet armor juga sekarang udah dipegang oleh Chow dan juga Khalidnya. Tapi ngelihat dalam 13 detik, Lord Evolve yang kesekian akan segera muncul. Berarti menjadi Lord ke-7 di Eldorado, Pak. Buset deh, Lord ke-7. Oke, 7 kali nih ya Lordnya akan datang nih ya. Beb, ada satu lagi. Real World Manipulation dikeluarkan, Glorious Pathway dikeluarkan. Tapi masih ada serangan dari Leskuna untuk bisa sedikit membombardir bagaimana defensif dari Geek. Dan Sang tadi ke trigger Purify sih. Itu jadi informasi yang cukup pastinya. Tapi Keyboy, Oke, Keyboy mencoba untuk bisa menendang, tapi itu adalah Veldora. Terlalu tebal. Ada Raging Sentro mencoba untuk bisa menyerang di bagian belakangnya. Dan sekarang Implosionnya. Masih ada lagi NetherRealm yang akan menyelamatkan rekan-rekannya. Dan sekarang pun akan dimiliki oleh Rens, mereka masih selamat. Namun saatnya masih mendorong mundur dan Cadera tertinggal. Menjadi orang terdepan, tapi untungnya Cadera masih bertahan juga. oke, belum ada Wow. point kill yang bertukar. Masih bertahan dengan masing-masing kelima playernya juga. Sehingga kali ini Fnatic Onyx mereka cukup ragu-ragu untuk bisa komit ke arah Lordnya. Karena lihat Geek, mereka bakal paksa tabrak balik. Oke, ada Glorious Pathway dikeluarkan kembali. Genderang perang seperti yang mereka tabuh. Aboy, damage begitu menyakitkan. Cadera, ada entropy sudah. Iya, ini benar-benar targetnya adalah Sans dan Sans. Hero yang bisa counter initiate, hero yang bisa nyelamatin benar-benar ditarget dari tadi oleh Geek Fam. Dan kembali lagi di menit hampir 40. Lordnya pun hanya menjadi bait belaka. Yap, itu dia. Wave minion di bagian atas ditahan kembali. Guna untuk bisa mereka pupuk nih, mereka tumpuk lagi dari wave minionnya. Reset lagi konsil. Oke, ada konsil dan ini dia waktunya. Real World Manipulation langsung dikeluarkan sudah. Dan mereka kembali berhasil untuk bisa kabur dari area tersebut, Aul. Tapi memang kayaknya teori ancaman aja sih. Mereka nggak Iya. mau yang terlalu overcommit. Mereka memilih untuk men-trigger tapi Aboy tertangkap basah Aboy. Akankah Aboy berhasil selamat tapi Project dia berhasil mendapatkan arah Res. Tanpa berhasil untuk bisa mengeluarkan arah NetherRealm untuk bisa melindungi rekannya. Dan itu dia satu buah flicker yang dikeluarkan oleh Aboy membuat dirinya selamat. Res menghilang. Kehilangan sosok frontliner dari Fnatic Onyx.
membuat dari Geek Fam harusnya mereka punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk bisa mengontrol bagaimana Lord bisa dieksekusi. Namun lane atas masih menjadi PR tersendiri. Oke, ini dia 60 detik sekarang sebelum respawn kembali. Pak, ini kita udah 40 menit, Pak. Oke, 40 menit lanjut nggak apa-apa, 50 menit, 60 menit, gas. Gas! Gas terus. Ambilin baut dulu nih, rahang gue udah mulai goyang, Ul. Godek, caster godek. Iya, rahang godek itu. Tapi Lordnya, ini benar-benar akhirnya bisa di take over sepenuhnya oleh Geek Fam. Benar, tapi Kairi mencoba untuk bisa mendekat, ada Cadera yang langsung pasang badan. Dan sekarang waktunya untuk Lord berhasil diamankan oleh pemain dari Geek. Dan mereka berusaha untuk bisa pulang secara bersama-sama. Iya, mereka nggak overcommit. Lordnya karena kebetulan juga langsung muncul di detik ke-43. Lord Evolve, bahkan tidak ada yang tumbang dari Geek Fam. Res masih 20 detik lagi untuk menunggu dirinya spawn. Dan pengawalan terhadap Lord sekarang telah dilakukan oleh Geek Fam. Oke, tapi di area atas ada satu penghancur konsentrasi yang memang sudah dilakukan pula oleh Kairi. 1v1 situation, coba lihat. Kairinya masih berhasil pergi, tapi Vincent jauh dari rekan-rekannya. Satu otot di area mid. Sudah ataupun satu best tarotnya sudah berhasil langsung dihancurkan. Veldora pasang badan, ada Cadera. Dengan entropy yang sudah dikeluarkan pula. Kairinya kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Tapi Cadera berhasil dihancurkan. Mereka masih berbangun untuk bisa mendapatkan kemenangan. Di mana beberapa player yang ada dimainkan oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx sudah mulai bergugur. Tapi Cadera, tapi bestnya mereka berusaha. Bestnya bisakah dihancurkan? Dan ternyata Geek menuju ke bracket selanjutnya. Dan nomor cincin kelima untuk Fnatic Onyx. Satu buah pembalasan dendam yang begitu tragis. Final MPL Season 12 dibalas di season ini. Fnatic Onyx, satu tim kebanggaan kita di scene internasional, harus pulang di hari pertama di playoff MPL Indonesia Season 14. Tapi good game well played untuk Geek Fam. Mereka bisa bertahan, mereka bisa menahan, dan akhirnya menemukan momentum yang mahal. Dan Fnatic Onyx, mereka harus menghentikan perjuangannya di MPL Indonesia Season 14. Dan harapan menemukan cincin kelima, harapan untuk bisa membawa trofi M-Series bagi Fnatic Onyx sekarang sudah tertutup. Yap, Fnatic Onyx, tim yang penuh akan taktik, tim yang kaya akan mekanik. Tapi kali ini Fnatic Onyx dipaksa tidak berkutik. Dan mungkin sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk match yang sangat-sangat gila sekali lagi. Eldorado, mana suaranya? Respect, respect pastinya. Tapi ternyata Geek Fam, mereka membuktikan game kelima yang mereka tahan menjadi satu jawaban. Dan tamparan keras sekali lagi untuk Fnatic Onyx. Yang terlihat mereka bounce back di 2 minggu terakhir regular season, tapi itu bukan jadi jawaban, bukan jadi jaminan, karena eksekusi di panggung lah yang menjadi hasil nyata yang membawa Geek Fam melaju ke babak selanjutnya yang akan bertemu dengan RRQ Hoshi. Oke. Pertempuran yang begitu mengerikan, Nul. Pertempuran yang begitu menguras tenaga mereka, menguras tenaga penonton, menguras bagaimana adrenalin yang kita milikin. Mereka habiskan di match malam hari ini. Dan ini dia momen terakhir, walaupun memang tadi ada upaya defensif, tapi masalahnya sang pemegang damage cewek tershutdown. Yang akhirnya tidak ada defensif lagi yang cukup kuat dari Fnatic Onyx, walaupun memang Cadera tumbang. Tapi masalahnya masih ada keempat lainnya, masih ada Vincent, pemegang physical damage untuk pukul ke arah base. Sampai akhirnya pun era sang Raja Langit, the forfeit champions kita harus kehilangan kesempatan mendapatkan 5-pit championsnya. Yap, dan sekarang mungkin waktunya untuk Bude, Clara, ataupun Alicia bisa langsung interview dan juga final blow dari Fnatic Onyx.
Raja Langit harus terhenti. Dan mereka pun telah memberikan pertarungan yang begitu berkelas. The Forfeit Champions gagal untuk melengkapi cincin kelimanya. Namun, mari kita dengarkan bersama-sama kata-kata terakhir karena ini adalah panggung mereka terakhir di season 14. Fnatic Onyx, dipersilahkan. Paling kalau dari gue cuman mau bilang gue lumayan bangga sih sama temen-temen gue. Ya kita emang kalah di sini guys. Tapi ya kita kasih fight gitu buat lawan Geek. Dan buat yang udah dukung semua di sini maupun di rumah, kita say thank you banget lah. Maaf bukan hasil yang baik di season ini. Ya, thank you semua. Dan karena ini adalah panggung terakhir mereka di season 14. Mari kita sambut bersama-sama dengan tepukan meriah. One last ball dari Fnatic Onyx. Match yang tidak akan kita lupakan. Tapi harus ada satu yang mereka relakan, yaitu kunci dari Fnatic Onyx yang harus mereka serahkan kepada sang pemenang Geek Fam. Kunci yang seharusnya mereka bisa jaga dengan sekuat tenaga, tapi pada akhirnya harus diserahkan. Dan mari sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Fnatic Onyx. 7 season dia berbracket. 4 kali mendapatkan juara berturut-turut. Rupanya di season 14 banyak sekali yang tidak bisa kita utarakan. Karena ini season yang mengejutkan, tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana defense, bagaimana pertahanan dan juga Geek Fam berhasil melawan Fnatic Onyx. Mari bersambutlah, inilah dia Geek Fam ngedapetin kemenangan. Di play-ins ini, lawan kalian adalah Fnatic Onyx yang belum pernah merasakan play-in. Berkecamuk kah, Baloy? Tenang sih, pasti kalah, tapi agak sedih buat temen-temen gue. Dan kayak, emosional banget juga sih gamenya karena kayak 40 menit kan. Terus siapapun yang menang, menurut gue udah keren banget sih. Yap, ini adalah match yang begitu keren. Kita semua juga setuju bahwa setiap gamenya itu benar-benar berkelas. Apalagi last game, itu penentuan bagaimana seorang Baloy dan juga Geek Fam terus menjaga mentalitas, gameplay kalian. Kalah kill, nggak takut. Kalah turret, nggak takut. Dan kalian yang mendapatkan game itu. Sebenarnya di screen emang sering kita gitu sih. Kayak kalah banget terus tiba-tiba di comeback. Kita comeback, tapi kebanyakan juga di game kita yang menang banget di scrim tapi ke comeback ya. Berarti mungkin emang winning condition kita harusnya kebantai dari early. Sedih-sedih sedikit ya di awal-awal deg-degan. Iya. Tapi menjaga mental bagaimana? Mungkin ini di sini juga Veldora, Cadera, Aboy dan juga Vincent. Gak tahu sih, mungkin mereka emang sharp aja dan gua sebelum matchnya gua udah kasih tahu ini Onyx gak mungkin mereka kayak gak bisa ngelawan kita, pasti disusahin kita. Jadi kalau kita 0-2 atau 2-0 kita sharp-sharp sampai terakhir lah. Kalau kita udah menang baru kita celebrate, tapi kalau kita belum kalah kita tetap masih mau menang. Oh, berarti kemenangan game kedua dan game ketiga kalian tetap relax, tetap santai. Iya santai. Ya. Oh, ngelihat kalian pun, tapi tadi benar-benar yang kelihatan santai banget. Cadera loh, Cadera bisa dibilang kamu juga memegang kunci penting. Damage-mu gede banget, sulit banget untuk nanggap kamu. Gimana untuk Cadera sendiri, game 1 sampai game kelima? Mana yang paling berkesan untuk Cadera? Semuanya berkesan sih, apalagi hampir semua gamenya lama lah. Tapi untuk Cadera sendiri, kamu memegang kunci penting apalagi untuk defense. Di momen terakhir tadi, kamu bisa menjaga dirimu. Bagaimana sih Cadera
Ini mode playoff Chadera kah? Karena tim udah percaya gua, ya gua kasih yang terbaik lah. Kepercayaan dari tim menjadi satu kunci untuk Chadera. Dan kalau ngelihat hari ini juga dari mungkin Veldora juga, Veldora. Panggung pertama bersama dengan Geek Fam di play-in. Best of Series melawan Fnatic Onyx. Apakah ada pressure yang kamu rasakan? Kalau pressure ada, cuma tim semangatin jadi aman aja. Aman aja, tapi kalau dari Veldora sendiri nih, untuk Veldora kan yang belum pernah merasakan bersama dengan Geek Fam, apa yang kamu persiapkan? Ada yang khusus kah? Apa ya, bonding aja, bonding, sering-sering bonding. Bonding paling Iya. penting. Dan dari kalian sendiri nih, mungkin Aboy bisa ngasih tahu ini adalah play-in yang sangat dramatis untuk kalian. Defense yang sangat kuat, kalian bisa untuk ngebalikin. Bahkan tadi di game ketiga juga ya, kalian hampir saja kalah. Kejadian lagi seperti halnya game kelima, apa sih yang kalian punya sampai bisa membuat hal itu terjadi? Kita tetap percaya satu sama lain sih. Jangan takut aja buat sesuatu. Jangan takut untuk membuat sesuatu. Gerakan, move. Ya, kita banyak gerakan di late game sih. Wow, dan gak ada nih keraguan dari kalian. Ada gak sih kayak takut pas game keempat? Waduh, game kelima gimana nih? Pasti takut, tapi kayak kita tetap pede sama tim kita sih. Melawan rasa takut itu bersama. Ya, lawan bareng-bareng. Melawan bersama-sama. Tadi ada yang ngelawan juga dari Vincent. Playoff ini, Suyu kayak gak dilepasin. Kamu ngedapetin sekali dan 4 kali di tangan lawan. Populer banget nih kayaknya di match ini. Apa? Suyo. Kalau untuk Suyo kita udah praktis buat lawan dan pakai gitu sih. Jadi apapun yang kita udah kasih ke musuh, kita pasti pikirin matang-matang lah gitu. Jadi dari Vincent sendiri pun melawan 4 kali. Suyo memang nggak takut dan sudah mempersiapkan diri. Ya pasti kita udah prepare buat lawan Suyo. Tapi gimana sih tadi bisa diceritain mungkin Vincent sendiri ini kan memegang kuncian penting karena Lord Battle begitu intens tadi. Vincent ngerasain itu nggak begitu intens tadi? Iya, kita cuman fokus apa yang biasanya kita lakuin aja sih. Kita kebetulan di scrim juga banyak lah hal-hal kayak gitu yang kita under terus buat kebalikin gamenya. Jadi cukup buat ngelakuin apa yang biasa kita lakuin aja sih sama komunikasi aja. Komunikasi dan semuanya sudah dipersiapkan oleh Vincent dengan hero yang kayaknya populer banget nih bakalan di babak playoff. Tapi yang menarik adalah kalian menang di play-in di sini. Kalian akan maju untuk melawan ada satu tim yang kayaknya di season ini juga berbeda. Fnatic Onyx memang kalian berhasil kalahkan terus menerus di season ini. Tapi akan ada tim RRQ di depan mata dari kalian. Yang di season ini sepertinya Kingslayer gagal untuk dijalankan. Menghadapi tim RRQ esok hari sebagai lawan kalian Baloy. Bagaimana melihat untuk next battle ini? Yang pasti bakal susah, tapi semoga kita bisa kasih yang terbaik aja buat yang nonton. Jadi di sini Baloyski sendiri udah punya mindset hari ini matchnya susah. Besok pun juga susah. Iya, gak ada yang gampang Bude. Gak ada yang gampang. Gak ada. Tapi ngelihat dari hasil mungkin regular season, apa sih yang mungkin paling di point out oleh Baloyski ketika melawan RRQ besok? Kalau lawan RRQ sih, chemistry mereka sih, terus ya space mereka lawan buat Skylar itu. Jadi player yang paling dewasa yang harus dipantengin terus Skylar-nya nih? Betul. Betul. Apakah ada trik khusus nih yang sudah dipersiapkan untuk esok hari? Sebenarnya kalau Skylar susah di stop sih, mungkin kita limit aja mainnya besok. Untuk besok mereka akan berusaha untuk, wah ini menarik dari Skylar sendiri bahkan Baloy pun sudah bersiap-siap. Tapi kemenangan hari ini ada yang mungkin mau disampaikan? Buat Geek Community, terima kasih banyak karena sampai terakhir kalian percaya kita dan ya semoga gue bisa lihat lagi besok kalian. Makasih. Terima kasih. Dan Bude pengen dong kata-kata untuk match hari ini bersama dengan Fnatic. Mungkin satu kata untuk perlawananmu dengan
Fnatic Onyx. Semangat. Semangat. Dan semangat kalian pun tentunya kita rasakan 5 game. Dan kalian tentunya akan meletakkan kunci di box yang telah tersedia. Super Fans, sambutlah yang akan melaju untuk esok hari Geek Fam ID.